Baik, cek 1 2 3. Ya. Sebelum kita mulai, biar semangat, saya pakai bahasa Inggris nggih. Baik. Mohon izin, sepertinya ini lebih banyak eyang. Mohon tangan kanannya diangkat. Ya. Yang dekat, yang di samping kanannya ada, letakkan di samping kanannya. Nah, tangannya ya di pundak temannya. Oke. Ya. Ikuti saya ya, pelan-pelan. Oke. Tak rekam, tak lebok ke YouTube. Siap, sambil mijit rencangnya. Belum nanti. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulurku, ayo pengaosan. Agar kita selalu dekat kepada Allah. Agar kita tambah bekal ilmu, bahagia, sehat walafiat, hati tentram, rezeki lancar, umur panjang, hutang lunas. Semoga kita sama-sama menuju surga Allah. Amin. Monggo salaman kiri kanannya, semangat ya. Alhamdulillah. Ya, mohon izin saya sambil berdiri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim. Mari tangannya begini. Ya, yang enggak ikut berarti gejala. Ngantuk maksudnya. Ikuti saya ya, siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Anzilni Mungzalan Mubaraka Wa anta Khairul Mungzilin. Tahan dulu, sinten sing hafal? Surat apa, ayat berapa, bunyi artinya? Hadiahnya umroh. Saestu. Saya punya 5 stok. Iya. Alhamdulillah, puasa hari keempat, satu keluarga dari Bandung, mu'alaf, masuk Islam, dan sekarang lagi berangkat haji, yang seperti ayahanda sampaikan. Nah, karena ikut haji yang mahal niku, nek plus masih murah. Furodah 400 juta. Satu keluarga berlima. Kok masya. Nah,
Titip ke saya Ustadz Ipung, ya. Nih saya titip nanti mulai akhir Juli, awal Agustus. Nah, ada 5 stok untuk umroh. Ya, uang sakunya 25 juta. Meneh, Masya. Ayo. Alhamdulillah belum rezeki berarti. Mari, ini penting surat ini. Yo. Robbi, ya Tuhanku, Anzilni, tempatkanlah kepadaku, Mungzalan, pada suatu tempat, Mubarakah, yang engkau barokahi, Wa anta, dan engkaulah ya Allah, Khairul, sebaik-baik, Mungzilin, pemberi tempat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Surat apa? Ayat berapa? Apa bunyinya? Masya Allah. Oke. Ayahanda, bunda, eyang, saudara-saudariku, kenapa saya awali dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 29? Minta itu hanya kepada Allah. Berharap itu hanya kepada Allah. Bahkan kalau boleh kita berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ini kunci. Karena kita hidup sifatnya sementara. Apalagi sudah sepuh, tinggal menunggu. Saya nggak ngomong. Iya. Dan kita ini menunggu SK, kita ini calon camat. Nah, siapa yang mau jadi camat? Calon mati. Mari kita bersyukur, apa yang Allah berikan pasti nikmat, nggih boten? Syukur ada 3 tingkatannya. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Nek tangi turu niku sing digolek nopo zaman sakniki? HP. Mulai besok subuh atau tahajud, siapa di antara jamaah bangun tidur cari HP, berarti sudah kehilangan rasa syukurnya. Ustadz, kan untuk alarm. Ya, tapi betul hanya untuk alarm. Kenapa banyak hamba Allah keliru? Bangun tidur cari HP, kemudian buka WA, jebolannya isine tagihan, malah bukan bersyukur, stroke. Jadi bangun tidur itu cari Allah. Caranya bagaimana? Nah, salah. Bangun tidur sholat salah. Bangun tidur wudhu salah. Doa, apa doanya? Allahumma barik lana. Oh, keliru. Alhamdulillahilladzi ahyana ilaihi. Nah, ini yang paling tepat. Makanya bangun tidur kita bersyukur. Tolong jangan langsung banyak beraktivitas. Ya, dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Padahal dulu zaman baginda Rasulullah belum canggih. Duduk sesaat, tarik napas, berdoa. Nah, sediakan yuk dari malam hari di kamar itu ada meja, ya, atau tempat untuk air putih. Ketika air putih sudah disediakan, ya, tiba waktunya kita berdoa, maka lanjut diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo.
Alhamdulillah. Ini enak. Makanya yuk tangan kanannya 1, 2, 3 ben kapok orang undang meneh. Siap. Allah dulu. Allah lagi. Allah terus. Allah terus. Allah lagi. Allah dulu. Tangan kiri biar imbang. Lillah. Billah. Limardotillah. Limardotillah. Billah. Lillah. Ya, yuk kanan sama-sama. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lillah, billah, limardotillah. Ketika kita sudah bersyukur dengan hati, watasdiqa biqalbi, karena Allah itu hunaka, ada di sini. Maka tingkatan yang kedua bersyukur wabilisani, perbanyak mengagungkan asma Allah. Yang makan tetap makan, jangan berhenti. Tapi jangan ikut, tidak keselak. Mari sama-sama yo yang tidak makan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Apa artinya subhanallah? Berarti menghadap Allah harus dalam keadaan bagaimana caranya? Menjaga wudhu. Makanya zaman dulu itu ya banyak hamba-hamba Allah yang betul-betul bisa menjaga wudhu. Sekarang ini luar biasa tantangannya. Yang dimakan banyak, yang dibicarakan banyak, bahkan gak ketemu tapi bicara lewat HP, ngerasani. Wudhunya hilang. Banyak yang dimakan, ya kuliner, akhirnya ngentat ngentut. Nggih boten? Kalau dulu berpuasa yang sering, karena yang dimakan jarang. Ya, nah kita harus lawan itu. Apakah tidak bisa? Insya Allah bisa. Jadi menjaga wudhu ini adalah tanda kita bersuci. Yang kedua, walhamdulillah. Apa artinya Bunda? Segala puji hanya bagi Allah. Berarti yang berhak kita puji hanyalah Allah. Jangan pasangan hidup berlebihan memuji. Jangan orang tua berlebihan memuji anak. Begitu juga anak bangga dengan orang tua berlebihan. Ingat, kita semua ada batasnya. Karena kalau kita berlebihan, pasti menyakitkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid kita diuji sekarang ini. Kita bisa nikmat ibadah. Kita bisa nikmat mengkonsumsi apapun. Tapi lihat saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Mereka luar biasa. Bagaimana betul-betul hidup itu mereka kenyataannya menghadapi. Kita harus sisipkan doa-doa kita. Maka dari itu bersyukurlah Allah masih memberikan kesempatan. Wallahu akbar, Allah maha besar. Keagungan hanya milik Allah. Kalau sudah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, maka yang paling berat jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah, bersyukur dengan amal perbuatan. Apa itu buktinya Ustaz? Kita hadir di majelis yang sudah rutin,
yang sudah dirintis ini, usia bukan menjadi penghalang, betul? Karena kita tahu, ya, tidak hanya ke masjid. Ketika kita bersilaturahmi, ketika kita thalabul ilmi, maka kaki kanan kita adalah pahala, kaki kiri kita menghapus dosa. Yuk, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kita sia-siakan. Ingat, motivasinya apa? I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Tapi jangan terlena. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ingat akan kehidupan akhiratmu seolah-olah kita mati esok hari. Kalau sudah bersyukur, mari kita sempurnakan rasa syukur dengan berdoa. Semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad. Mari sejenak kita bersolawat. Salawatullah alaika. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Angkat tangan yang mau berjumpa Rasulullah. Ya, yang lama ngacung mikir. Tahan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang sekarang mau jumpa Rasulullah? Hah, mau semua ini? Tenane. Masih banyak dosa kita ini. Turun dulu tangannya. Ya, kalau memang sudah ajal tidak bisa menolak. Tapi kalau boleh saya berpesan, nanti dulu. Kan sering kita kalau berjumpa berdoa, ya Allah, di antara doanya apa? Panjangkan umurku. Kan begitu. Maksudnya apa? Agar kita bisa banyak bertobat dan banyak beramal soleh. Rasulullah berpesan, umatku yang hebat, umatku yang dahsyat, yang mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu yang cerdas, itu yang baik. Bukan mempersiapkan selainnya. Caranya bermacam-macam. Oke. Jamaah pengausan yang dimuliakan Allah, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah saya tambah sedulur, saudara. Perkenalkan saya Purwanto, biasa dipanggil Ustadz Ipung. Asli saya Bangka Belitung. Nggak pakai O, sukanya O. Ya. Nama Purwanto niku mesti Jawa. Bapak Wonogiri, Ibu Kebumen. Omene. Alhamdulillah saya bisa sampai Yogyakarta. Ya, semua perjalanannya ternyata ini semangat, motivasi untuk ayah bunda eyang yang punya anak cucu beling ngeyel dablek. Nah, saya contohnya. Jadi kalau nggak dablek nggak sampai Jogja. Iya, kelas 4 sudah ngerokokan, kelas 5 SD sudah nyolongan. Untung kelas 6 nggak di penjara. Akhirnya orang tua saya, bapak saya ditimah, yang sekarang saya malu. Ya, bukan 271 triliun, 300 triliun. Bahkan ada sahabat-sahabat saya yang di Bangka bilang sesungguhnya bisa di angka 500 triliun. Jadi kalau itu betul-betul uang itu dibagikan,
Kita setiap individu per bulan 20 juta dapatnya. Ini belum di Al-Mahera. Al-Mahera itu ya, karena wali murid saya banyak yang di sana, itu nanti terkaya se-Indonesia seharusnya. Freeport lewat, Newmont lewat. Nah, makanya inilah PR kita ya. Jangan sampai nanti Allah murka lagi. Kalau Allah sudah murka bagaimana? Iza zilatil ardu zilzala. Allah guncangkan lagi ini nanti bumi. Mau apa kita? Ya, saya 89 masuk Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, 95 tamat Mu'alimin, kemudian lanjut kuliah di UGM jurusan Tarbiyah. Ora ono UGM Tarbiyah. Universitas Gamping Mengidul. UMY Bu, Pak. Alhamdulillah 99 dapat ijazah, 2000 dapat ijabsah, 2001 menghasilkan ijabsah. Sekarang saya menjadi tinggal kami di Patang Puluhan dekat Mu'alimin, tapi saya mengajar yang di Sedayu karena Mu'alimin akan pindah ke sana nanti. Alhamdulillah baru 30 tahun mengabdi jadi guru. Istri cukup satu, setuju ya Bunda? Ayah setuju? Boten. Alhamdulillah istri Cirebon. Nah kalau sekarang kasus Vina, insya Allah saya termasuk tahu. Karena Ramadan kemarin kita sudah ya sampai sana kampungnya, ya itulah. Saya nggak akan jelaskan, nanti tidak perkoroh. Yang jelas Allahumma arinal haqqo wa arinal batila. Itu pasti akan tampak ya. Kemudian alhamdulillah saya punya lembaga motivasi. Makanya kalau lihat gaya pengajiannya beda ya. Sudah 22 tahun, namanya Pancaran Kolbu Yogyakarta. Biasa kalau di Jogja ngisi motivasi menjelang ujian 6 SD, 3 SMP, 3 SMA perguruan tinggi. Dan Allah izinkan saya sudah keliling Indonesia. Alhamdulillah. Gimana ngajarnya Ustadz? Alhamdulillah Jumat, Sabtu, Ahad saya libur. Nah, jadi ngabdi di Mu'alimin guru, mencari rezeki di luar. Adil boten. Nah, kan kata Ahmad Dahlan begitu kan? Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Syukur oke, nyumbangnya. Baik, ini mohon izin sekali ya, karena saya kira jam 6 on time, karena saya setengah 8 harus ke Turi, Pak. Nah, jadi nanti doakan saya semoga bisa mengikuti jejak Valentino Rossi. Ya. Jadi dari sini saya harus meluncur ke sana. Mohon doanya, saudara-saudari kita di sana sangat memprihatinkan. Ini live ya? Oh bukan. Oke. Nanti diedit nggih? Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita hidup ini tujuannya harus jelas, menggapai ridho Allah. Ramadan sudah berlalu, betul? Syawal sudah berlalu, Zulqaidah baru kemarin hari Jumat terakhir ya. Sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Pertanyaan saya tidak akan mengupas tentang bagaimana berkurban ya. Tapi saya ingin yang paling penting di bulan Zulhijjah ini niat kita untuk beramal soleh. Itu niat kita banyak berbuat baik. Allah berikan memang melalui hadis dari tanggal 1 sampai 9 perbanyaklah berpuasa. Allah berikan melalui hadis ya, hadis para nabi. Nah, dari sinilah kita harus tahu. Tapi yang paling pokok yaitu di tanggal berapa agar jangan sampai meninggalkan puasa? 9 Zulhijjah. Itu yang paling pokok. Ya, karena itu luar biasa. Ya, sunnahnya luar biasa kekuatannya. Nah, bagi yang sudah ya niat untuk berkurban,
maka mari dijaga. Tidak boleh kita memotong kuku, rambut, ya. Itu betul sunahnya begitu. Nah, bagaimana agar kita semangat? Hati-hati, jangan kita mendahului takdir. Misalnya niat kita mau berkurban, sekarang mikir sekongan di duitnya. Nah, itu berarti kita sudah putus asa. Tidak begitu jamaah. Alhamdulillah di Yogyakarta, ya, sudah bertahun-tahun, bahkan kalau pernah viral di Gunung Kidul, seorang nenek, ya, luar biasa, dia betul-betul hidup sebatang kara dan bisa berkurban bertahun-tahun. Berawal dari dia ngarit, kemudian ya betul pergi ke ladang, ke sawah, kemudian dia niat, ya, menyisihkan rezeki sampai dia beli, kemudian tahun depannya dari awal niat sudah miarang ngingon bahasa Jawanya. Ya, ngingon kambing dan ternyata beranak. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan hamba-hamba yang baik, yang soleh, akhirnya dibantu. Setiap tahun nenek ini bisa kurban. Di Jakarta Allah izinkan ketika saya roadshow keliling bertemu seorang kakek nenek suami istri pemulung samping, ibarat beginilah rumahnya pojok tapi sampingnya sudah gedung-gedung, itu bisa berkurban. Ketika saya tanya kesimpulan dari hamba-hamba yang menurut kita justru mereka tidak bisa tapi nyata bisa, apa jawabannya? Allah yang maha tahu. Masya Allah. Itulah. Makanya bagaimana caranya agar kita ini tetap bisa menggapai ridho Allah? Yuk, ada 4 pertanyaan hidup. Mari kita renungkan betul bersama. Ya, tidak usah dicatat, nanti saya kirim lewat WA. Okay. Pertama adalah man ana, siapa kita ini? Siapa saya? Jangan-jangan kita ini sampai detik ini umur kita bertambah, kemampuan, kesempatan hidup kita mulai berkurang, jangan-jangan hidup kita formalitas. Masih ingat dulu namanya Mbah Surip? Ya, lagunya yang luar biasa pendek tapi terkenal. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur. Akhirnya beliau tidur selamanya. Iya. Ini lagu ini saya sama teman-teman diskusi, maknanya luar biasa. Jangan-jangan hidup kita begitu. Ya, makanya yuk kita harus semangat. Motivasinya apa Ustadz Ipung? 2 hal setidaknya. Allah berpesan kepada kita, bukti kita ini seorang hamba, maka kita punya tugas kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdi kepada Allah, nggak ada yang lain. Iya. Caranya, nah itu dengan skill kemampuan kita masing-masing. Tapi panduannya sudah ada. Yang kedua apa? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini sudah diberikan Allah bekal menjadi pemimpin. Minimal paling awal memimpin diri sendiri. Ayah, eyang kakung, kita punya kewajiban memimpin istri dan anak-anak. Karena dalilnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya kalau suami tidak sholat, bunda banyak-banyaklah berdoa. Tapi kalau bunda, istri dan anak-anak nggak sholat, suami yang akan ditanya oleh Allah. Ini bahaya. Ini penting ini. Nah, dari pertanyaan pertama siapa saya? Maka jawabannya kita seorang hamba. Kemudian muncul pertanyaan kedua, min aina? Dari mana kita berasal? Dari mana kamu berasal? Jawabannya dari mana, Bun? Dari Allah. Bunda yang lebih tahu prosesnya. Ayo, apa kehebatan seorang ibu? Paling awal apa, Bunda? Dan ini tidak bisa dilakukan ayah. Astagfirullah, melahirkan, ngandung dulu. Ngandung, melahirkan, menyusui.
Angkat tangan ayah yang bisa. Dorce aja sampai akhir hayat nggak bisa kan? Iya. Artinya itulah kalau kita lihat agar ini menjadi spirit motivasi, bagaimana filosofinya, kenapa Allah memberikan kehebatan kepada wanita. Hadis Nabi, ya, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang harus aku cintai?" "Ibumu." Karena ibu yang mengandung. "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Karena ibu yang melahirkan. "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Karena ibu yang menyusui. Baru berikutnya ayah, bapak. Tapi hati-hati bunda, saking hebatnya seorang bunda, apa yang keluar dari lisan seorang ibu adalah doa. Jadi ayah, kita akhirnya harus tahu kenapa kok anak kita ngeyel. Karena doa ibu ini yang bahaya. Bun, lisan ini saja kita doa, nah terbesit dalam hati pun itu sudah muncul. Makanya kalau anak kok ndablek, yo yang baik doanya. Ya Allah, semoga anakku sembuh, soleh, soleha. Nggih. Iki malah tambah lagi kok dablek ke orang kurang-kurang. Hati-hati. Ya. Nah, kita berasal dari Allah dengan proses penciptaan. Usia berapa kandungan Allah tiupkan ruh, Bunda? 4 bulan 120 hari. Makanya sesungguhnya seorang hamba itu hadir ke muka bumi tergantung kedua orang tuanya. Fa'abawaihi. Mau jadi apa anak ini? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apakah dia mau jadi Islam, Yahudi, Majusi, Nasrani? Maka tergantung orang tuanya. Ini penting. Kemudian muncul pertanyaan ketiga, ila aina. Kalau pertanyaan kedua, min aina, dari mana? Pertanyaan ketiga, ila aina, kemana kamu akan pergi? Kemana ayah bunda, eyang, suatu saat kita akan pergi? Lagi dong ngantuk kabeh. Kembali kepada Allah. Sahabat saya dulu karena masih terkenal bersama almarhum Uje, kalau ke Jogja seringkali saya diminta backing vokalnya. Karena Uje belum datang, pesawatnya delay, nanti sama remaja masjid DIY saya diminta agak ngapusi biar jamaahnya nggak bubar. Makanya dulu masih kurus, mirip, sekarang blas. Dulu kan kalau bikin vokal Rabbana ya Rabbal alamin, nggak kuat lagi napasnya. Opi ketika membuat syair saya tanya, Kang, bagaimana kita kembali kepada Allah? Itulah syair yang dibuat. Judulnya Kembali kepada Allah. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Kata Ustadz saya, Ustadz Ibnu Juraim, Ustadz Prapto Kauman, ahli majelis tarjih dulu. Jamaah pengausan yang cepat mati, cirinya 2. 1, ngantukan. Kata Ustadz saya loh. Yang kedua, ngobrol kali rencang. Ustadz tewe suwe, lemu, ireng. Ngerasani mana? Di sini nggak ada, jamaah tetangga yang banyak. Nah, kembali kita kepada Allah pasti butuh bekal. Maka muncul pertanyaan keempat. Dari pertanyaan pertama, siapa kita? Kemudian pertanyaan kedua, dari mana kita berasal? Pertanyaan ketiga, kemana kita akan pergi? Maka muncul pertanyaan keempat. Inilah yang sekarang sedang kita proses lakukan. Apa itu pertanyaannya? Maza ta'mal. Apa sebenarnya yang kita lakukan dalam hidup ini? Apa ayah bunda eyang, saudara-saudariku? Maka jawabannya, yuk
Ini saya mohon kepada takmir, ya, di print ini. Minta tolong anak-anak kita yang muda, berwarna printnya. Ini motivasinya, yaitu Quran surat Al-An'am 162. Ini jawaban yang kita lakukan. Ayo, Al-An'am 162. Ada yang bisa? Ono sing nyeletuk umroh. Nek delok HP ya waras itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, apa terusannya? Masya Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai jamaah, kunci hidup yang paling awal adalah sholat. Bangun tidur, kita ingin berjumpa dengan Allah, jangan tinggalkan sholat. Sebelum beraktivitas, kita ingin rezeki kita halal wa thayyibah berlimpah, maka awali dengan sholat. Keluarga ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, sholat. Ingin dapat anak yang soleh soleha, sholat dulu. Ingin agar kita hutangnya lunas, nyaur, jangan sholat, tapi awali dengan sholat. Habis itu nyaur. Ya, maka dari itu tidak ada alasan. Kalau boleh motivasi dari saya, kita sebagai orang tua, bukan hanya 5 waktu kewajiban kita, tetapi 7 waktu. Apa 2 waktunya? Duha dan tahajud. Biarlah anak kita yang belajar 5 waktu dulu dia. Ini penting ayah bunda. Ya. Yang kedua, wanusuki ibadah. Hadis Nabi mengingatkan kita 7 kalimat thayyibah. Apabila kita lafadzkan di antara salah satunya, ibarat dosa kita bagikan buih di lautan akan Allah ampuni. Masya Allah. Saya tanya, dari bangun tidur sampai tidur kembali semua ada doanya tidak? Ada. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kita yang lalai? Paling hafal doa apa bun? Makan, ayah, tidur. Makanya banyak selesai makan do keselak. Iya, ini penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah keringanan. Yuk, apa itu 7 kalimat thayyibah? Yang pertama, awali aktivitas hidup kita paling sederhana dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling sederhana. Mau berpakaian, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang lengkap nih, jangan Bismillah. Nah, sempurnakan ya. Kita mau berjalan, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yang kedua, selesai beraktivitas, Alhamdulillahirabbil alamin. Hasil urusan Allah, bukan kita. Ingat, kadang-kala kita ini mendahului takdir. Sotoy kata orang, sok tahu. Ya. Saya pasti bisa sampai sana. Nah, itu hati-hati. Insya Allah saya bisa sampai sana. Yang ketiga, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ada 2. Kalau ingin terulang, Masya Allah. Kalau tidak ingin terulang, Subhanallah. Ini sama-sama menakjubkan. Contoh, kita lagi duduk, ya, Bupati Sleman datang. Ya, tanya, ini ada berapa jamaah? Kira-kira berapa ini ada? 200. Wah, ternyata Bupati sudah siap 1 amplop 1 juta. Awas, iki berarti ini orang andel. Awas. Loh, ini contoh. Maka yang kita ucapkan Masya Allah.
Menakjubkan, nggak ada yang woro-woro. Ini karena izin Allah. Agar suatu saat terulang lagi. Lagi duduk, tiba-tiba gempa. Subhanallah. Iya, ini menakjubkan. Merapi meletus. Nah, baru kalimat yang lainnya. Yang keempat, ketika bingung, bimbang, atau bahasa sekarang, galau. La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, ketika berjanji, insya Allah. Yang keenam, terlanjur berbuat dosa, astagfirullah. Yang ketujuh, ketika mendapatkan ujian dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah ibadah minimal yang kita lakukan dasar. Yang ketiga, wa mahyaya, kehidupan. Nah, insya Allah eyang-eyang kan kita produk lama kan. Mesti hafal lagu Raihan ini kan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Nggak urut nggak apa-apa. Sehat sebelum kaya, sebelum miskin, luang sebelum sepi, muda sebelum hidup, sebelum ayo igtanim khamsan qabla khamsin. 5 kesempatan sebelum pergi hilangnya 5 kesempatan itu. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum sempit, muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Ayo, caranya bagaimana? Tombol hati. Lah, beda-beda. Kaping pisan sama nane, nggak urut nggak apa-apa. Kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, puasa kaping papat weteng, kaping 5 zikir wani ingkang suwe, salah sawijine sapa iso nglakoni, moga-moga Gusti Allah mijabahi. Tidak ada hamba yang berkumpul dengan orang soleh hidupnya susah, betul? Makanya kalau ingin bisnis kita itu lancar barokah, lihat siapa rekan bisnis kita. Kalau dia rajin sholat subuh, dia rajin sholat 5 waktu, itu sudah modal. Kalau dia selalu mengingatkan kita kepada Allah, itu adalah modal. Ini penting. Iya, bukan dunia yang kita cari. Karena kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Kalau sudah kehidupan kita jalani dengan baik, maka yang keempat, wa mamati kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Ayo jamaah yang dimuliakan Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, raja-raja, jamaah pengausan hidup. Iya. Maka dari itu mari jangan sampai kita sia-siakan. Sholat, ibadah, hidup dan kematian tujuannya satu, lillahi rabbil alamin. Ini kita harus tahu. Makanya kalau sudah tahu bagaimana kita ini hidup, maka tidak akan ragu untuk niat berkurban. Betul?
Ayo, masa kita nggak bisa? Mohon izin. Ya, ini bukti kalau nggak suka nggak ngundang lagi. Rokok bagi perokok nih, bisa beli rokok, betul? Ayo, yang punya motor bisa beli motor. Beli kambing kita nggak bisa. Dan boleh nyicil lagi, gitu. Iya, ini menarik ini. Iya, saya tahun ini ada 5 hamba Allah yang berangkat haji, ya, itu luar biasa. Ternyata ada yang sudah 10 tahun dia menabung perharinya 10.000. Bisa 10 tahun. Iya, karena usia akhirnya bisa maju. Dan hati-hati, ini yang sering kita berpikirnya matematika dunia, kita lupa berpikir ilmu Allah, matematika langit. Ketika sudah jatuh tempo, kita kurang sekian, bukan kita yang wajib menyempurnakan, melunasi. Siapa? Allah. Dan itu terjadi. Mohon izin, saya bersama istri 2017 haji gratis dari Dokter Suroyo. Yang setiap hari dokter anak ya hampir setiap tahun memberangkatkan orang haji, apalagi umroh, dan rezekinya tidak pernah berkurang. Ya. Padahal tidak kenal saya. Ketika saya tanya kenapa dok kok saya menjadi pilihan, dokter memeluk saya, bukan saya Ustaz, Allah yang mengizinkan. Nangis saya. Tahun 2020 pas COVID Allah izinkan berangkat umroh gratis lagi sama istri. Pas COVID pertama dan hampir kita tidak bisa pulang. Karena lihat kita berangkat itu di awal 2000 kan, kemudian tutup itu berapa penerbangan batal dan pada stres. Kita di sana sepi, nyentuh Ka'bah itu kalau bahasa enaknya saktarepe, gampang karena sepi. Nah, habis itu udah mikir iso mulai orang. Saya bilang kalau takdir Allah nggak pulang, kita nikmati. Ya, jadi Allah itu betul-betul ada. Makanya kata Bimbo apa? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Ayo, bekal Allah berikan kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik dan buruk ada pada diri kita. Tinggal mana yang berperan, mana yang lebih kita fungsikan. Ayo. Makanya Syekh Sabiq, ulama besar dari Timur Tengah, memberikan kita semangat. Lakukan berislam itu dengan 4 hal. 1, akidah yang kokoh. 2, pedoman hidup kita Quran dan Al-Hadis. 3, beramal solehlah. 4, miliki akhlakul karimah. Ini ayah bunda. Marilah. Jangan siapkan generasi kita yang haus akan dunia. Kaya umat Islam harus, betul? Tapi bagaimana kaya itu nanti bisa dekat sama Allah? Miskin jangan sampai. Karena kita harus banyak menjadi hamba yang memberi, bukan hamba yang meminta. Ayo bunda, jabatan ayah, kedudukan, kekayaan, semua titipan Allah. Jangan sampai kita terlena. Oleh karena itu, ada 3 kunci menjalankan itu semua. Yo, ben kapok. Tangannya siap lagi. Oh, sudah lewat ini. Siap. 3 kunci hidup. 3 kunci hidup. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Iman, ilmu, amal. Amal, ilmu, iman. Sampun hafal? Saya tes. Yang salah snacknya diambil. Siap, saya tes. 1, 2, 3. Iman. Pengundi iman. Oh iya, sudah sepuh, maklum.
Tolong 3 kunci hidup ini sampai kita kembali kepada Allah. Jangan ditinggalkan, jangan dilupakan. Iya. Makanya awal hidup itu keimanan. Kalau iman sudah berbicara, nikmat. Yang kedua, ilmu. Iman baik pasti Allah berikan ilmu yang bohong. Kalau orang sudah punya iman, ilmunya rusak enggak? Makanya lihat kasus-kasus sekarang yang ada, ya kan? Kenapa sulit menyelesaikan? Mohon izin, kenapa sepak bola kita kalah terus? Kenapa bulu tangkis kita kalah terus? Iman. Iya. Kalau semua dikorupsi. Iya. Sekarang rumah pensiunan. Apera. Setelah diangkat masih banyak tunggakan. Dunia pendidikan masih banyak sekarang. Mas, na'udzubillah. Yo, iman ilmu ini menyatu, buktinya amal perbuatan. Akhirnya finishnya karena waktu juga, mohon izin, ya. Yo, apa akhirnya dengan bekal iman ilmu amal? Setelah tahu kita 4 pertanyaan hidup tadi yang kita kerjakan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, maka yuk terakhir, kalau terakhir semangat. 4 aksi sukses. 1. Jaga sholat. 2. Tadarus Al-Quran. 3. Tolabul ilmi. 4. Miliki ahlakul karimah. Takbir. Malah melu takbir. Kalau ada bilang takbir, Allah. Jadi mari jangan pernah tinggalkan sholat kita. Itu mutlak. Ya, yang kedua, baca itu Al-Quran, pelajari betul. Banyak sudah sarana. Yang ketiga, miliki apa? Belajar dengan tekun. Tolabul ilmi. Ayo. Ya, kan belajar itu sampai akhir hayat. Yang keempat, miliki akhlakul karimah. Dengan demikian jamaah, mari jangan kita sia-siakan kesempatan hidup ini. Angkat tangan yang mau mendapatkan surga Allah. Alhamdulillah. Siap menjaga sholat kita? Siap Al-Quran kita baca, kita pelajari? Insya Allah. Siap tolabul ilmi? Insya Allah. Siap memiliki akhlakul karimah? Insya Allah. Takbir. Mohon izin kita berdoa 5 menit. Okay? Izinkan saya memimpin dalam muhasabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami rindu kasih dan sayang-Mu ya Allah. Hadirkan Rahman dan Rahim pada diri kami. Kami yang berkumpul di majelis ini ya Allah. Kami yang hadir dengan rasa syukur. Alhamdulillah kami bisa diberi kesempatan untuk ya Allah, kami tahu diri kadang-kadang kami sering menyanyiakan kasih sayang yang Kau berikan. Kami abaikan kasih sayang ke orang tua kami. Kami abaikan kasih sayang hamba-hamba yang peduli pada kami. Berilah kesempatan kami memperbaiki. Ya Allah yang Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak. Dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa. Ayah bunda, mari kita ingat sejenak perjalanan hidup
kasih dan pangan bapak dengan keturunan. Ayah, ingatkan ketika rezeki itu hadir. Bunda, ingatkan ketika pertama kali Bunda mengandung kurang lebih 9 bulan 10 hari. Sakit perih lelah Bunda abaikan. Ingatkan ketika Bunda melahirkan antara hidup dan mati Tuhan. Ayah, ingatkan dalam masa penantian ayah berdoa. Ya Allah, mudahkan proses persalinan istri. Selamatkan istri dan anak. Ingatkah ayah Bunda ketika mendengar tangisan bayi yang memiliki? Ayah Bunda bersyukur berjanji ingin merawat, mendidik, membesarkan. Sekarang bayangkan yuk pasangan hidup kita masing-masing. Kalau memang ada yang sudah Allah panggil, maka doakanlah agar Allah mengampuni dosa-dosa. Allah lapangkan kuburan. Allah tempatkan di surga. Bayangkan. Sekarang bayangkan anak-anak, ayah bunda, cucu ayah. Bayangkan ada di samping kita. Bagaimana keikhlasan kesabaran mendidik. Anak-anak sangat membutuhkan orang tua yang soleh. Ingat, sekarang bayangkan di hadapan kita, diri kita masing-masing. Bukti hamba yang soleh-soleh. Bukti kita orang tua yang soleh-soleh. Bukti anak yang soleh-soleh. Ketika kita sudah tua renta, hanya bisa berbaring di atas kasur. Ingat ya. Ingat ya. Anak yang soleh-solehan dimanapun ia berada, maka kedua tangannya yang akan melayani kita, maka kedua tangannya yang akan merawat kita. Dialah yang akan menggantikan pakaian kotor kita, yang membersihkan tubuh ini, memberikan makan hidup dengan kasih sayang, semua hasil dari didikan kita yang soleh-soleh. Bahkan ketika tiba ajal menjemput, bayangkan ini semua. Anak-anak kita lah yang akan membisikkan kalimat tauhid pada telinga kita, sehingga Allah mudahkan kita mengucapkan La ilaha illallah. Kedua tangannya yang memandikan jenazah kita, mengenakan kehidupan pada tubuh ini, menyolatkan kita, mengantarkan kita menuju peristirahatan sementara hidup. Inilah impian para paling akhir. Inilah yang akan dibutuhkan. Ya Allah, ya Allah, bukakan pintu hati kami, tunjukkan yang benar, yang salah. Mudahkan ya Allah, kami menjadi hamba yang paling bersyukur. Kami yang bertahan akan perintah. Mudahkan Roh, mudahkan rezeki kami alam wabah ini. Sembuhkan sakitnya kami derita. Jauhkan kami dari maksiat. Berikan kesehatan agar kami bisa beribadah dengan maksiat. Mudahkan ya Allah saudara-saudari kami yang ada di Baitullah, menunaikan ibadah haji, panggilan, umrah. Mudahkan ya Allah mereka sehat, mereka betul-betul khusyuk, dan mereka kembali membawa gelar haji yang makbul. Mudahkan kami suatu saat menyusulnya. Mudahkan kami mempunyai niat berkorban. Mudah-mudahan Kau berikan kemudahan. Ya Allah, jadikan keluarga kami semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, barakah. Wafatkan kami suatu saat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, tiada daya dan upaya dapat kami lakukan tanpa seizin. Hanya kepada Allah kami menyembah pertolongan. Kabulkan doa kami. Sama-sama semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Silakan salam kiri kanannya, katakan semangat menuju surga Allah.
Demikian ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Banyak salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi ya. Umur panjang boleh sampai rumah mandi. Kalau ada sumur kita ada boleh sampai rumah mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita bisa lebih lagi. Kalau kurang panjang bisa juga. Semangat ya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi